dijuluki sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang selalu mengajarkan toleransi tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, dan asal-usul. Maka tak heran, makam Gus Dur hingga sejauh ini tak pernah sepi dari para peziarah yang datang baik dari kaum muslim maupun yang beragama lain. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Jon Channel semua melihat suasana makam Gus Dur. Makam Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur. Ini menjadi salah satu wisata religi di Jombang. Berada di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya makam Gus Dur, di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, Gus Dur juga berada di satu kompleks dengan makam sang kakek, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan makam sang ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama. Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Pluralisme karena Gus Dur dikenal sebagai sosok yang selalu mengajarkan dan memberi contoh sikap menjunjung tinggi keadilan dan menghargai kemajemukan tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, dan asal-usul. Hal tersebut terbukti ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan menghapus larangan merayakan Imlek dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari tahun 2000. Semenjak itulah, Gus Dur tidak hanya dicintai oleh umat muslim tanah air saja, namun juga dicintai dari agama lain, khususnya Tionghoa. Gus Dur wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Sejak awal dimakamkan hingga kini, makam Gus Dur tak pernah sepi setiap harinya. Para peziarah tidak hanya dari kaum muslim saja, namun juga dari agama lain, yang menandakan bahwa sosok Bapak Pluralisme Gus Dur masih melekat dengan kuat dalam ingatan masyarakat. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan suasana makam Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Jon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke, hari ini Minggu tanggal 20 April 2025. Kita akan mengunjungi makam Presiden keempat Republik Indonesia, yakni Gus Dur, yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng ya teman-teman. Kenapa dinamakan Tebu Ireng? Mungkin lokasi sekitarnya ini berada di sekitaran Tebu Hitam ya teman-teman. Nah ini kan terlihat ya, di sekitaran makam beliau ini banyak sekali tumbuhan tebu ireng atau tebu hitam. Oke, ini kita lewat jalur yang motor sehingga agak sempit ya teman-teman. Nah ini adalah jalur untuk yang bus pariwisata. Ini kita sudah tiba di sekitaran lokasinya. Itu ada bus pariwisata yang mengarah ke makam Gus Dur. Dari pertigaan ini kita ambilnya ke kanan. Ini yang arah pulang teman-teman, bisnya. Oke, kita lanjut ya, menyusuri sampai ke makam Gus Dur. Di sebelah kiri ini ada SMK Sultan Agung 1 Tebu Ireng.
Untuk ruas jalannya cukup luas ya ternyata, sehingga bisa dilintasi baik kendaraan motor maupun mobil dan bus pariwisata. Nah, di sebelah kiri ini ada rumah sakit Hasyim Asyari. Hasyim Asyari merupakan kakek dari Gus Dur ya teman-teman, dan lokasinya berada satu kompleks dengan makam Gus Dur. Nah, itu di sebelah kanan sana. Ini kita sudah sangat dekat dengan lokasi makam Gus Dur. Ternyata di sini juga banyak warung-warung makan tepat di depan makam Gus Dur. Ini adalah bus yang sedang mengantri masuk ke kawasan makamnya ya teman-teman. Kita tunggu antrian dulu sambil melihat dari depan sini. Oke, kita berhenti sebentar. Nah, itu ada gapura bertuliskan kawasan makam Gus Dur masuk ke ujung sana. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di sekitaran lokasi parkirnya. Ini terlihat ya, semakin siang semakin ramai para peziarah yang mendatangi makam Gus Dur. Mulai dari kendaraan roda 2, mobil pribadi, hingga bus pariwisata. Itu bahkan sudah hampir penuh bagian parkiran bus pariwisata. Di depan sini juga tersedia es tebu, es jeruk, pentol, bakso, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke makam Gus Dur, kita akan melihat kondisi di bagian sekitarnya sini ya. Ini ada informasi untuk jadwal buka tutup gerbang makam Gus Dur. Silahkan diperhatikan bagi yang ingin ke sini. Tuh. Itu adalah jadwal buka tutupnya. Silahkan untuk diperhatikan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di depan ini ada semacam batu yang bertuliskan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Ya teman-teman. Jadi Gus Dur ini merupakan Presiden keempat Republik Indonesia, putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, dan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asyari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU. Kemudian untuk lokasi dari makam Kiai Haji Hasyim Asyari, satu kompleks dengan Gus Dur ya teman-teman, berada satu kompleks dan juga masih dalam satu kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tuh, di depan sana itu adalah kawasan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asyari. Nah, ini ada monumen, di atas sana ada tulisan Allah, dan di bawahnya ini terdapat Asmaul Husna. Ini ada Asmaul Husna di bagian bawah sini. Kemudian ini juga terdapat kolam yang berbentuk lingkaran. Ada ikannya ini ternyata. Nah, coba kita tengok sebentar ya, di bagian depan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asyari. Wow, ini bangunan museumnya keren sekali teman-teman. Arsitekturnya ini unik, seperti bentuk tumpeng. Keren ya. Namun kita tidak akan masuk, hanya melihat sebentar saja. Ini teman-teman, bagian depannya sini juga cukup luas. Nah, keliling lagi. Makam Gus Dur ini memang tidak pernah sepi, baik pada saat weekend atau hari libur maupun hari biasa, selalu dipadati ribuan peziarah yang datang dari berbagai daerah. Nah, ini ada penunjuk arah ke makam Gus Dur, melewati anak tangga yang ada di depan sana ya teman-teman. Melewati anak tangga yang ada di depan sini teman-teman. Arah makamnya ke sini. Sebelum masuk ke kawasan makam Gus Dur,
Ini saya perlihatkan, di sini juga terdapat pembangunan masjid di sekitaran makam Gus Dur. Ini masjidnya tingkat juga ya, sedang dalam tahap pembangunan. Untuk akses masuknya lewat sini, kita melewati area pusat oleh-oleh sampai ke ujung belakang sana teman-teman. Tuh. Ada penunjuk arah makam. Harganya terjangkau ini. Nanti ada baju bergambar Gus Dur. Itu aja kok repot tulisannya. Setelah melewati kawasan pusat oleh-oleh tadi, ini ada tulisan Tebu Ireng 26 Rabiul Awal 1859 Masehi. Ini adalah potret peziarah yang ada di makam Gus Dur. Tidak hanya pada bagian bawah saja, namun pada bagian atas juga penuh teman-teman. Peziarah yang sedang mengirimkan doa untuk Gus Dur. Ada ratusan peziarah. Bahkan kalau siang hingga sore, ini dipenuhi ribuan peziarah ya teman-teman. Untuk naik pun harus antri. Coba kita naik ya. Nah, kemudian ini ada daftar nama-nama yang dimakamkan di Tebu Ireng Jombang ya teman-teman. Sini komplit keterangannya dan ada nomornya. Dan ini adalah makam Gus Dur teman-teman. Makam Gus Dur yang berada di kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, itu ada tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Masih banyak kembang ini ya di bagian atasnya. Nih, seperti ini teman-teman. Kemudian yang ada tulisan pahlawan dan bendera Indonesia, ini merupakan makam dari ayah Gus Dur. Kemudian ini adalah makam dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Satu kompleks dengan makam Gus Dur ya teman-teman, dan sang ayah Gus Dur. Nah, selanjutnya ini ada sumur tua di sekitaran makam Gus Dur. Ini ada mutiara kalam atau kata-kata dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian bagi para peziarah yang ingin berinfak, di sini juga tersedia bisa membayar tunai maupun lewat QRIS. Nah, ini kita sudah ke arah keluar dan kembali melewati kawasan pusat oleh-oleh. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.